Yang saya lihat di situ ada anak rantau yang namanya Pak Jasur Basihotang. Gitu. Luar biasa perhatiannya ke Sihotang itu, ke negeri Sihotang, masyarakatnya dibantu apapun itu. Ini pengusaha sukses lah di ibu kota gitu kan. Nah, yang asli dari sana ya. iya, jadi kita buat proposal gitu. Kita minta lah pada saat itu komputer 10 unit gitu. Dan betul Kak, 10-nya dikasih, nggak sampai 2 bulan. Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Nah, tamu kita kali ini adalah adik saya yang energi, muda, smart, dan good looking. Barda Simbolon. Halo Dek, apa kabar? Aku manggil adik aja kali ya, biar enak ya. Iya, boleh. Karena semerek. Semerek ya, iya. Simbolon saya. Iya. Gimana, apa kabar nih? Oke, Kabarnya kabar baik. baik. Wah, Ya, sehat luar biasa ya. Ya, sehat luar biasa. Gimana anak-anak didik semua? Anak-anak didik saya ada 185, sehat-sehat. Tumbuh kembangnya baik ya. Di SMP Negeri 2 Harian. Wah, Harian ini salah satu kecamatan di Kabupaten Samosir yang view-nya bagus banget loh. Yang ada di Harian ini view-nya. Ya, banyak kali di sana, keren semua. Ada Bukit Holbung, ada Efrata, ada si Bea-Bea, ada lagi di atas apa namanya itu yang di atas apa ya, di desa ini Patukono Hijau. iya, Patukono Hijau ya, keren view-nya itu ya, Togaraja kan. Togaraja, iya. Harian itu luar biasa. Iya. Nah, dengan view alam yang luar biasa, terus potensi pariwisata yang ada di Harian, kira-kira apa sih yang sudah ini kan kepala sekolah ya? Sekarang pasti ya. Iya, saya kepala SMP Negeri 2 Harian. Iya, kepala sekolah ya. Iya. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana menciptakan supaya anak-anak didiknya nih yang kebetulan lokasinya berada di daerah tujuan wisata nih, apa yang sudah dilakukan dari sekolah itu? Oke, terima kasih. Jadi yang pasti kami sebagai lembaga pendidikan tentu harus mendukung pariwisata dong. Iya. Karena kan kami mengajarkan itu di sekolah gitu. Jadi yang pertama, saya pernah terkejut loh Kak, ketika pernah ada ungkapan dari orang luar, katanya begini, ketika ada banyak sampah, berarti dekat situ ada gedung sekolah, apa nggak terpukul itu? Oh iya? Jadi berat rasa itu tantangan yang sungguh luar biasa. Jadi yang saya pikirkan begini, bagaimana lebih menyadarkan kepada anak-anak ini Betul. menjaga kebersihan, ya, menjaga lingkungannya supaya betul-betul terjaga. Jadi kita di sekolah itu memang banyak programnya gitu. Program lihat sampah ambil. Gitu. Lihat sampah ambil. Iya. Itu terus tiap hari. Iya. Kemudian dari dulu saya kan sudah 5 tahun di sana Kak. Oke. Dari tahun 2018 gitu. Jadi program saya itu setiap akhir bulan itu ada program yang namanya program kutip sampah di sepanjang jalan lingkungan. Kutip sampah di sepanjang jalan lingkungan. Iya. Jadi sampai dia berjalan dari sekolah itu sampai ke rumahnya itu dia harus ngutip sampah. Gitu ya? Dengan membawa goni plastik yang bekas, dikumpulkannya itu lalu dibawanya ke tempat sampahnya gitu, di rumahnya. Jadi itu program sudah kita lakukan setiap bulan di akhir bulan. Gitu. Jadi saya pikir ini program yang memang harus konsisten kita laksanakan. Betul, dan itu mendukung pariwisata yang ada di Harian, kecamatan Harian itu. Lalu yang kedua yang saya lakukan, saya menjalin program kemitraan gitu. Termasuk salah satunya itu ke Dinas Pariwisata gitu. Jadi artinya setiap tahun itu kita harapkan dari Dinas Pariwisata itu ada program edukasi ke sekolah. Jadi baru-baru ini ada program vokasi gitu. Jadi program vokasi itu artinya lebih menyadarkan bagaimana anak-anak itu sabta pesonanya gitu. Ya, termasuk kebersihan, keramah tamahan gitu. Bagaimana dia sopan, santun gitu. Jadi dengan program vokasi yang dilakukannya itu ya memang artinya kita lihat ada progresnya gitu. Anak itu lebih
apa gitu Ya, ya. setidaknya program. paham dulu ya, paham Iya. dulu dan dilaksanakan ya, Iya. dilaksanakan. Nah, dari sekolah tadi itu yang tadi disampaikan, aku dengar juga katanya SMP 2 ini sebagai sekolah penggerak ya, itu gimana sih ceritanya? Oh iya. Jadi SMP Negeri 2 Harian itu yang berada di Desa Siparmahan Kenegrian Sihotang, itu sekolah yang namanya kalau di kearifan lokal itu bahasanya disebut bahasanya londut gitu. Karena memang Londut itu artinya dia berada di lembah gunung gitu. Oke. Iya, jadi ada pegunungan-pegunungannya di persis di kaki gunung itu gitu. Jadi memang ya unik lah sekolah itu gitu. Lalu ya kalau saya pikirkan dengan program sekolah penggerak ini kan artinya lebih banyak lagi energinya, lebih Iya. banyak yang membersamai sekolah ini. Karena saya ke sana tahun 2018 Kak, begitu kan. iya. Jadi artinya saya Situasinya gimana sih waktu iya. itu? Jadi kita datang ke sana kan oke lah, memang Kakak tadi sudah bercerita memang banyak potensinya. Karena kan sekolah itu kan indah dia. Iya, gitu. betul, betul. Di kaki gunung, Iya, udah itu makanya. banyaklah potensi-potensi. Yang pertama kan ya memang dari sisi letak geografisnya Iya. yang seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua berada di daerah yang memang enggak di daerah pemukiman padat penduduk gitu. Oh, Jadi enak dia. I see. Iya. Oh, dia berbeda ya. Iya, dia- Desa Siparmahan. Jadi tersendiri dia. Iya, permahanan lah itu. Gitu. Ya. Jadi kita luas daerahnya kan 2 hektar itu. Jadi kita Lumayan ya. lumayan Kak. Jadi di Luas sana sekali itu di sana itu ya memang bisa kita kelola untuk hutan sekolahnya, bisa menanam apa aja Ada? bisa. Ada hutan sekolah? Kita sudah kelola itu ya berupa kayak semacam hutan sekolah lah di Iya, belakang ada sekitar 500 meter kuadrat lah Iya, seperti itu. bukan Kan. hanya Apa- hutan kali ya, kayaknya bisa bikin kebun kayaknya. Iya, kebun bisa. Bercocok tanam gitu. Bercocok tanam bisa, ada yang menanam jagung, menanam Anak-anak itu menanam? ubi, ya menanam ubi. Ya, Bapak Ibu guru juga seperti Iya, itu, iya, gitu kan. iya. Jadi, Keren itu. dengan melihat potensi-potensi ini kan artinya ini kan kurang sentuhan, Iya, gitu, kurang iya. sentuhan. Jadi saya pelajari nih. Oh, ada program sekolah penggerak dari Kemendikbudristek gitu. Jadi Infonya dari mana taunya? informasinya kan ada informasi kan sekarang ini kan gampang. Iya. Ada dari karena kan perkembangan Internet teknologi ya, sekarang iya, kan, dari internet. WA grup juga kan ada kirim-kiriman gitu. Kemudian juga dari dinas pendidikannya juga menyampaikan gitu. Ada loh ini program dari Kemendikbudristek yang namanya sekolah penggerak gitu. Lalu kita lihat, kita baca-baca syarat-syaratnya gitu. Lalu kita ikuti. Iya, gitu. iya. Yang memang sekolah penggerak itu kan yang diseleksi dia kepala sekolahnya gitu. Oh, kepala Jadi sekolahnya ya. ya. Jadi kepala Orangnya berarti ya, bukan Iya. bangunan fisik dan bukan sarana prasarananya, bukan potensi yang ada tadi, bukan gurunya berapa, Iya, siswanya iya, berapa, lalu berada di mana, Iya, bukan iya. itu. Tapi kepala sekolahnya Kepala lebih kepada bagaimana sumber daya manusia kepala sekolahnya Oke. gitu. Jadi kita ikuti, lalu diseleksilah kepala sekolahnya ada 2 tahap. Iya. Yang pertama tahapannya kita kirim dulu esai kita, ya, kirim esainya semacam apalah. portofolio. Iya, portofolio kita kirimkan ke panitianya dari Kemendikbudristek itu kan. Lalu yang kedua kita kirim bagaimana rancangan pembelajaran kita yang inovatif gitu. Ya. Jadi Maksudnya kurikulumnya atau bagaimana iya. sih? Bagaimana seorang kepala sekolah itu kan artinya itu kan guru juga gitu. Guru itu ya kepala sekolah itu harus mengajar juga Iya. kalau memang apa namanya ya sesuai dengan Kebutuhan sekarang ini ya. kan kebutuhan Permendikbudristek nomor Iya. 40 kan Iya. disampaikan seperti itu 2021 ya kalau memang ada di situ kebutuhannya guru Iya, kurang gitu iya. maka kepala sekolah mengajarkan Mengajar, gitu iya. gak mungkin diam-diam Iya, aja di kantor betul, ya kan betul, gitu iya. jadi kita mengajar nih Iya. karena di sana memang kekurangan guru gitu. Oh, gitu. Nah jadi itu salah satu bekal kita jadi kita bukan hanya kemampuan manajerial memang kita mengajar juga gitu jadi diseleksi kita kirimkan RPP kita lalu di tahap 2-nya ketika lolos ST dan RPP itu dinilai Iya. lalu diseleksilah kita secara bagaimana dia mengajar dengan rancangan skenario pembelajaran yang dikirimkan gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita ya Berarti orangnya datang langsung gitu melihat langsung Enggak. atau seperti semua apa? kegiatan itu dari kementerian dilakukan secara daring gitu. Ya kan sekarang ini ada Google Meet, Iya, ya. iya, iya. Jadi semua lewat learning management system aplikasi yang sudah mereka bangun gitu. Iya. Kita kirimnya ada nanti di situ template-nya kan gitu. Iya, Nah, kita kirim di situ gitu. Semua udah disediakan gitu. Kita ngirim ke situ ada deadline-nya. Iya. Nah, lalu nanti kan udah ada timeline-nya di situ kan. Timeline-nya
di tahap 1 pengumumannya tanggal sekian gitu. Lalu kita tunggu-tunggu lah. Iya, iya. Ketika kita tadi udah kirim SC, kirim RPP-nya gitu. Lalu luluslah tahap 1. Gitu. Lanjut ke tahap 2. Itu tadi. Itu ada berapa orang yang ikut seleksi ini? Artinya kan memang kuotanya misalnya di situ Provinsi Sumatera Utara. Oke. Ya seluruh kepala sekolah yang ada di Sumatera Utara itu ikut. Semua ikut. Iya, kayak kami di Kabupaten Samosir, ya kami hampir ikut semua, ada 35 SMP gitu. Ya sayang juga nggak diikutin ya. Iya, karena kan betul, itu betul. kan program kementerian Iya. yang memang ya luar biasa kalau menurut saya gitu kan. Karena kita ikut lah. Jadi kembali ke cerita yang Iya. tadi, tahap 2 nih masuk gitu. Gitu. Jadi masuk ke tahap 2 kita diwawancara sama, sebelumnya kita mengajar dulu dilihat oleh ada 2 tim apanya yang penilainya gitu Iya, kan. iya. Ada Ya, asesor namanya. bicara tentang mengajar berarti kesehariannya juga mengajar ya, di Eibarda ini ya, mengajar di sekolah. Nah, seperti apa profil dari Eibarda Simbolon? Kita lihat di video berikut. Eibarda Simbolon adalah seorang pendidik yang berdedikasi dan inovatif. Saat ini, ia menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selain itu, Eibarda juga berhasil menjadi kepala sekolah penggerak pertama di Kabupaten Samosir dan diakui melalui surat keputusan yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kemendikbudristek. Sebagai kepala sekolah penggerak, Eibarda memainkan peran penting dalam mengawal proses transformasi ke pembelajaran paradigma baru. Ia menyadari bahwa kepala sekolah harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran, dan untuk itu, Eibarda melakukan supervisi pembelajaran, pendampingan, dan pelatihan internal yang bertujuan untuk membantu staf pengajar dan staf kependidikan dalam memahami dan menerapkan kurikulum merdeka yang baru dilaksanakan tahun ini. Selain sebagai kepala sekolah penggerak, Eibarda Simbolon juga berperan sebagai pengajar praktek guru penggerak. Dalam peran ini, ia melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik. Melalui konsep Gurdak atau Guru Dakdana, Eibarda berharap agar para guru penggerak mampu menerapkan keterampilan literasi numerisasi kepada anak-anak. Ia percaya bahwa kemampuan literasi numerisasi anak adalah modal utama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era yang pesat perkembangannya saat ini. Eibarda Simbolon meyakini bahwa literasi numerisasi memberikan sumbangsi penting dalam pengetahuan dan pemahaman dunia yang dipenuhi dengan informasi berupa angka dan data. Dengan menerapkan keterampilan literasi numerisasi, Eibarda membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi numerik dengan baik. Oke, lanjut. Nah, Oke. Jadi masuklah ke seleksi wawancara dan setelah mengajar tadi. portofolio, Ya. lanjut ke wawancara. Iya. Oke. Jadi kita simulasi mengajar nih, ya. Dilihat oleh asesornya 2 orang pakai Google Meet gitu. Jadi berarti kita, di dalam kelas ya? iya. Iya. Artinya mau di dalam kelas, mau di rumah juga boleh, Oh, gitu. tergantung apanya. Artinya kita kan simulasi nih, Oh, bukan simulasi. Oke. bukan Iya, mengajar iya. seperti kita mengajar di Mengajar. depan anak-anak gitu. Jadi asesornya harus menilai bagaimana dia, sesuai enggak, Iya. pas enggak dengan skenario pembelajaran yang sudah dibuatnya gitu. Ya kita mengajar. Nanti ditentukan itu 10 menit gitu. Jadi 5 menit berikutnya nanti akan disampaikan di bagian penutupnya apa gitu. Jadi 15 menit dia. Oke. Kemudian di waktu yang bersamaan juga setelah selesai simulasi mengajar langsung wawancara gitu. Jadi apa yang kita tuliskan tadi di portofolio berupa esai itu, Iya. itu yang diuji. Ya. Oke. Jadi ya kita kan Termasuk apa juga ya, ketat juga seleksinya ya. lumayan. Kalau bagi saya sih lumayan karena memang ya kita nggak bisa mengada-ngada, nggak bisa bohong juga. Iya. Misalnya kita, oke saya keren ini kegiatannya saya lakukan begini, kan mereka gali itu. Iya, benar. Benar nggak dia melakukan itu Iya. misalnya? Ya seperti saya lah. Di sana itu kan ya memang kita coba melakukan berbagai program kemitraan gitu. Saya lihat misalnya kalau ada potensi itu akan saya gali gitu. Siapapun itu, ya siapapun itu kita libatkan ke sekolah gitu. Jadi memang itu yang kita ceritakan. Misalnya program kemitraan yang saya lakukan 2018 saya ke sana, saya lihat itu. Oh ini ada sepertinya anak rantau yang memang pemerhati gitu. 2019 saya hadir di 2018 saya di sana, 2019 kita langsung melaksanakan yang namanya ujian nasional berbasis komputer. Bayangkan coba, kalau anak kita 3 kelas, Ya.
kali 25 ada 75. Pada saat itu kelas 9 ada 86 orang. Iya. Mau melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, dia harus melalui komputer. Iya. Sementara saya datang ke sana 2018, Iya. komputer yang ada hanya 5 unit. Bayangkan coba. Iya. Untuk dipergunakan kalau mau berapa sesi lah itu saya buat 86 dibagi 5 orang itu ya hampir 15 sesi mungkin ya. Iya. Ya, kan gitu kan? Jadi bagaimana tuh Jadi saya berpikirnya begini, saya harus mencoba ini, ya, karena kontrak zaman juga harus ikut Iya, dengan kita harus mengikuti teknologi, perkembangan. kan gitu kan. Maka ujian nasional berbasis komputer itu harus membutuhkan minimal komputer itu dengan jumlah 86 itu bisa 3 sesi itu kan, berarti harus ada dong 30, Iya, iya. kan gitu kan, supaya bisa 3 sesi. Iya. Kan kalau bisa pun 2 sesi misalnya 40 kan gitu. Jadi kita coba ajukan apa di mana gitu, kita cari informasi siapa kira-kira yang bisa membantu kan gitu. Yang pertama kan tentu ya sebagai ibu pertiwi kan siapa coba, kan pemerintah kabupaten ya dong, dinas pendidikan gitu. Lalu kita ajukan ke dinas pendidikannya, kita buat proposalnya. Cuman ya namanya dinas kan butuh waktu, ada regulasi dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kita ngotot ini, kita coba gitu. Lalu kita buat lagi. Yang saya lihat di situ ada anak rantau yang namanya Pak Jasur Basihotang. Gitu. Luar biasa perhatiannya ke Sihotang itu, ke negeri Sihotang, masyarakatnya dibantu apapun itu. Ini pengusaha sukses lah di ibu kota gitu kan. Nah, yang asli dari sana ya. iya, jadi kita buat proposal gitu. Kita minta lah pada saat itu komputer 10 unit gitu. Karena memang kita hitung-hitung kalau 10 tambah 15, kalaupun dipinjam nanti kan nggak mungkin juga kita kalau mengasih proposal ke perseorangan kalau semuanya banyak. Gitu. Dan betul Kak, 10-nya dikasih, nggak sampai 2 bulan gitu. Pada saat itu kita proposalnya 2019, ujian nasional berbasis komputernya akan dilakukan di bulan Mei gitu. Bulan Maret kita buat proposal itu, nggak sampai ke bulan Mei, udah sampai barangnya. Barangnya kita nggak jemput ke Medan, nggak jemput ke Jakarta gitu. Jadi luar biasa pada saat itu. Jadi artinya itulah yang saya ceritakan di esai saya itu. Saya melakukan itu. Dan akhirnya kembali ke yang tadi, tahapan seleksi sekolah penggerak itu, yang mungkin asesornya, tim dari Kemendikbudristek itu menilai, emang betul gitu. Apa yang saya lakukan itu, yang saya tuangkan di esai saya itu, dan itu yang diuji mereka, digali gitu. Ya, jadi, ya jadi, pada akhirnya ditunggu, ada apanya di situ, timeline-nya, oh, lulus. Bahagia kali rasanya Kak, bahagia sekali gitu. Jadi dari Samosir, ada berapa yang lulus waktu itu? Waktu itu memang kami ke tahap 2 itu ada 5 sekolah SMP gitu. SD saya berapa ya? Lumayan juga gitu. Cuman pada akhirnya kami lulus itu SMP saya dari 35 SMP di Kabupaten Samosir. Kemudian SD itu kalau nggak salah saya ada sekitar 196. Yang lulus ada 4 rekan-rekan saya gitu. Ada di Pangururan 1, rekan saya di SD 5 Pertukuan Nagijang ada gitu. Ada SD di Sating-Anting yang di Pangururan, ada SD 18 Korupsi 3 di Nenggolan, satu lagi ada ya dua lah di Kecamatan Nenggolan rekan saya gitu. Iya, jadi ditetapkanlah melalui SK-nya Kemendikbudristek Dirjen PAUD Dikdasmen, SK kami itu di bulan November 2022 sebagai pelaksana sekolah penggerak. Pelaksana sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini dia tugasnya ngapain sih gitu? Oke, jadi program sekolah penggerak itu adalah bagaimana sekolah itu ada inovasi pembelajaran untuk kompetensi hasil belajar siswa gitu. Termasuk ada di situ literasi dan numerasinya gitu. Tapi yang pasti kan dasarnya yang utama adalah SDM guru dan kepala sekolahnya dulu gitu. Betul. Jadi itu ketertarikan saya gitu. Karena ya dengan potensi yang ada sekarang tentu memang harus banyak ini kolaborasi. Ya melalui kegiatan-kegiatan dari Kemendikbudristek kan gitu. Jadi mandiri ya. Kalau bisa kita mandiri. Iya, alhasil ya itu gitu. Jadi artinya kan sekarang apapun itu dengan sekarang Kemendikbudristek itu menggaungkan yang namanya kurikulum merdeka gitu. Ya artinya merdeka, cuman merdeka itu kan nggak kebablasan gitu. Jadi sesuka hati kita kan nggak juga. Ada punya aturan juga. Tapi pada prinsipnya adalah kurikulum merdeka itu kan ya sekolahnya merdeka,
gurunya merdeka, anaknya merdeka gitu. Ya. Jadi nggak ada yang artinya terbelenggu Ya. gitu. Misalnya karena aturan dari pemerintahnya maka ini terbelenggu, enggak. Maka ya memang sekarang ini kan ada yang istilah manajemen berbasis sekolah gitu. Ya manajemen itu juga berbasis sekolah, cuman ya ada juknis kementeriannya yang harus kita ikuti. Iya. Tergantung kebutuhannya apa gitu. Kebutuhan anak-anaknya kan pada akhirnya kan keberpihakan kepada anak didik gitu. Iya. Prinsipnya kan itu yang utama gitu. Maka harus disiapkan dulu SDM gurunya. Iya. SDM kepala sekolahnya. Maka lewat program sekolah penggerak itu saya pikir, saya pelajari di angkatan 1-2 kan saya lihat semua itu. Maka kami di angkatan 3 memang harus siap gitu. Ya. Ada yang namanya sekarang diklat komite pembelajar gitu. Jadi guru itu harus mampu sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Memang ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak gitu. Ya. Kalau guru penggerak ya memang berorientasi bagaimana gurunya sebagai pemimpin pembelajar. Gitu. Oke. Kalau di kami memang belum ada guru kita yang masuk di program guru penggerak ini. Tapi saya pikir motivasi saya lewat sekolah penggerak, maka semua nanti guru ini akan kebagian. Iya. Yang namanya program guru penggeraknya, program sekolah penggeraknya, bagaimana hasil belajar itu secara holistik. Kebagian untuk semua anak didik itu, tapi dibekali dengan SDM gurunya dulu dengan SDM Iya, kepala sekolahnya betul. gitu. Jadi seperti itulah program sekolah penggerak itu, dan itu yang kami lakukan sekarang gitu. Bagaimana guru itu mengadaptasi kurikulum gitu, Iya. mengembangkan kurikulum itu lewat pembelajarannya di kelas. Betul, gitu. betul. Karena anak sekarang mereka perlu sesuatu yang kreatif gitu. Yang guru tuh bukan hanya mengajar satu arah, ya kan? Iya. Iya kan? Jadi harus dua arah. Kan Iya. gini, anak kan dengan segala potensi dan keunikannya, Iya. filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita tuntun dia, Betul. gitu. Figur yang lebih tua, orang tua, guru apalagi di sekolahnya, dia harus menuntun Iya. apa sih potensi anak-anak gitu. Iya. Lalu kompetensi yang diharapkannya apa gitu. Kita tuntun dia dengan berbagai cara. Anak kan berbeda-beda caranya. Betul. Kalau saya lihat di Sihotang itu SMP Negeri 2 Harian gitu. Karena memang anak di sana suka gerak gitu. Lalu seorang guru itu harus memfasilitasi dia belajar itu sambil bergerak. Why not? Iya. Gitu. Maka disebut dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ada, kita lihat, kita asesmen dulu gitu. Asesmen ringan-ringan aja gitu. Apa sih minatnya? Iya. Anak itu sukanya apa gitu. Iya. Ya kalau dia suka bergerak, fasilitasi dengan gerak. Iya. Kalau anak suka menggambar, fasilitasi dengan menggambar visual. Iya. Benar. Ada loh anak yang suka bernyanyi, Mm-mm. ya udah fasilitasi dengan dia belajar ketercapaian tujuan pembelajarannya dengan bernyanyi. Iya. Ya kalau perlu dia menghafal suatu konsep itu, mengetahui suatu materi pembelajaran itu dengan bernyanyi, dia dibuatnya lirik lagu. Iya. Kenapa tidak? Kan gitu. Iya. Lalu dia harus melihat juga bagaimana anak itu supaya bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Misalnya produk yang dihasilkan anak itu lewat mana gitu. Seperti yang tadi, ya. Ya kalau memang dia suka bernyanyi, lalu dia menuangkan dengan nyanyian gitu. Ya, produknya gitu. Ya kalau dia menggambar, lewat gambar dia menjelaskan materi pembelajaran itu. Iya. Ya, mungkin dia bisa menggambar dengan membuat sketch-sketch atau apa gitu. Tapi dia paham dengan lewat gambar itu. Bergerak. Misalnya belajar IPA gitu. Misalnya di mata pelajaran IPA itu belajarlah misalnya sirkulasi peredaran darah gitu. Iya. Guru bisa aja memfasilitasi di lapangan, kenapa tidak? Iya. Dibuatnya kayak peredaran darah besar. Mana jantung, Iya. mana Iya, berarti kita harus kreatif ya, mengajar kreativitas ya, gitu sambil bergerak anak. Iya, Oke, kreatif. coba lakukan dulu. Yang mana yang dimaksud peredaran darah besar gitu. Dibuat aja titik-titiknya, dibuat ada tanda-tanda kunnya. Inilah pembuluh darah Iya, besarnya, ini ada pembuluh kapiler-kapilernya. Iya, betul. Oke, dari mana ke mana yang bergerak yang namanya kalau ketika saat darah memompa, jantung memompa darah gitu. Seperti itu dia, Iya. bisa difasilitasi dengan gerakan. Jadi anak juga merasa enjoy. Belajar itu gitu. menyenangkan. Menyenangkan. Nggak gitu. jadi beban ya. Iya. Ya kan? Jadi keberpihakan yang tadi, pembelajaran yang berpihak kepada anak gitu. Iya. Jadi bukan gurunya, tapi bagaimana anak itu mengetahui materi pembelajaran itu, tercapai Oke. tujuan pembelajaran itu. Betul. Gitu. Nah, kita tahu ya kalau di SMP 2 harian ini kan agak jauh ya. Iya jauh. Ya, Iya. dari pusat pemerintahan lah, ya kan? Iya, dari Pak Lurah lah ya. ibu kota kabupaten Iya, pengururannya betul. ya. Nah, apa sih kendalanya gitu? Kendala untuk mungkin guru-guru Iya. atau mungkin dari
sarana prasarana bagaimana? Ada nggak sih Oke, jadi kan tantangannya tantangan? saya suka gini, Kak. Saya suka membuat kayak melakukan analisis SWOT kecil-kecilan gitu, Iya. ya. Ya apa yang menjadi kekuatan saya, lalu peluang apa yang menjadi hambatan gitu. Kan saya lakukan itu. Oke, yang menjadi tantangan saya misalnya gitu kan, kurangnya tenaga gitu. Ya kan? Tenaga guru misalnya seperti itu. Iya. Ya, kita di sana kan Dari ukurannya 185 anak didik ada berapa sih guru di sana? gurunya di sana kan ada yang PNS-nya ada 10 termasuk saya gitu. Oke. Ada yang rekan-rekan saya yang non ASN atau non PNS itu ada 5 orang. Jadi Jadi itu nggak cukup ya? artinya kan ada ini beberapa mata pelajaran yang gurunya masih kurang. Oke. Gitu, ada kekurangan. Jadi ya cuman saya pikir kan itu nggak bisa melemahkan kita, justru harus kita kuatkan gitu. Karena ya jujur kan manusiawi. Artinya kan dengan letak geografisnya jauh dari pusat ibu kota kan, Iya. tentu kan kalau sudah misalnya di sana Iya, iya. kakak lah misalnya kembali ke nurani kita, udah 10 tahun mengabdi misalnya kan, ya bisa dong. Misalnya dia meminta kalau butuhnya di tempat lain kan gitu. Jadi ya kan menjadi kendala di kita gitu. Lalu itu harus kita jawab. Maka saya dengan basic saya kan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini kan gitu. Saya harus siap juga bisa membantu kayak mata pelajaran IPA seperti yang saya bilang tadi itu. Ya, saya belajar, lalu saya harus bisa menjawab itu. Anak-anak itu harus ya nggak bisa ketinggalan gitu. Nah itu jadi salah satu. Jadi kemudian anak dengan segala potensi dan keunikannya itu kan berbeda-beda. Ada bakatnya di mana-mana gitu. Jadi saya berusaha membersamai anak-anak ini. Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan di kabupaten, saya bawa itu pasti. Kegiatan apapun itu, mau seni olahraga, mau kegiatan lomba sains, saya libatkan mereka. Kayak baru-baru ini kan ada kegiatan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, futsal pelajar Piala Bupati Samosir gitu. Iya. Saya pikir ya di sana pun kan nggak ada lapangan futsal sebenarnya. Iya. Kalau di kota Pangururan Iya. semua dalam Iya, benar. hari-hari Ada. anak kan lapangan futsal tuh. Ada. Nah, tapi kalau karena saya melihat itu kan nggak mungkin saya bawa lagi, toh udah kalah lah misalnya gitu. Memang pada akhirnya kami di babak penyisian itu kalah gitu. Cuman bagi saya pengalaman berharga anak itu yang utama. Maka dari si Hotang, saya bawa itu, saya nyarter busnya, harus naik ferry-nya lagi, baru sampai ke gornya Ya, gitu. supaya ada pengalaman juga buat Pengalaman, anak-anak jadi ya. apapun itu saya bawa gitu. Jadi saya dengan cara seperti itu mereka tahu gitu. Kan paling tidak 10 orang yang saya bawa itu, dia kan bercerita ke teman-temannya. Berarti kan informasi itu nyampe. Iya. Ada kegiatan seperti ini loh. Lalu kan jadi viral. Viralnya di sana itu kan mereka jadi mau dengan kegiatan seperti itu. Dan mengasah mental juga, Mengasah mental, mengasah mental anak. Jadi kegiatan apapun ke kabupaten itu saya bawa. Kadang-kadang kalau perlu pun keluar kota, cuman kan karena persoalan dana kadang-kadang terbatas kan gitu. Tapi itu pun kita berusaha lah, minimal kerjasama dengan orang tua, ada donatur pihak lain gitu. Jadi seperti itu sih. Kemudian dengan kondisi sekolah seperti itu tadi kan, sekolah penggerak oke lah, sedang berjalan sekarang kan gitu. Ya, lumayan juga gitu. Kemendikbudristek itu ada dikasih yang namanya bos kinerja gitu. Oke. Iya, ada bos reguler, dikasih lagi ada bos kin gitu. Itu Jadi peruntukannya untuk apa? tahun ini nanti memang sudah lagi bergulir, dananya tadi belum kita pergunakan karena memang kita masih berorientasi dengan bos regulernya gitu. Peruntukannya untuk seperti yang saya bilang tadi, bagaimana lebih menyiapkan supaya anak-anak ini kebutuhannya tercukupi, paling tidak misalnya seperti ini. Katakanlah sekarang kan ada rapor pendidikan. Rapor pendidikan kami saya lihat, kami pelajari kan literasi dan numerasi anak-anak itu sangat rendah. Jadi kalau boleh memang kita harus ditantang kita untuk bagaimana solusinya itu kan gitu. Ya, apa kira-kira supaya bisa menumbuhkan lagi minat baca anak gitu. Anak jadi nggak sibuk sendiri dengan gadgetnya, terus juga numerasinya juga bagus gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Ini kan tanggung jawab kita bersama gitu. Termasuk pertama kan yang paling bawah satuan pendidikan, sekolah gitu. Sekolah bagaimana menerapkan apa sih langkah-langkah alternatif solusi yang dilakukan sekolah untuk menjawab ini melalui anak didiknya gitu. Misalnya ya kegiatan-kegiatan seperti yang saya jelaskan tadi, program literasinya bagaimana, numerasi kayak sekolah kita lah. Saya libatkan itu mata pelajaran yang bukan eksakta misalnya. Matematika, IPA kan ini kan ada hitung-hitungannya, ada deret-deret hitungnya kan pasti itu kan.
Tapi terlibat mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, seni budaya, mata pelajaran lain untuk bisa juga berbasis numerasi. Kenapa tidak gitu? Jadi kayak program di sekolah kita, pembelajarannya itu sudah berbasis numerasi itu. Misalnya, ya belajar IPS, tapi ada angka-angka di situ. Misalnya dia sudah oke lah, misalnya menghitung skala pada peta dan lain sebagainya. Tapi bisa juga di materi lain disisipkan bagaimana guru, kreasi guru lagi kan, inovasi guru. Emang sekarang guru harus lebih kreatif. Iya, harus kreatif menjawab tentang apa mas persoalan tadi, harus bersama-sama kita. Lalu yang berikutnya lewat sekolah kita buatkan programnya. Kan namanya program itu kan bisa melalui kepala sekolahnya kan. Kita kan bisa memiliki ada kewenangan lebih. Tinggal konsep ini kita sampaikan gitu. Jadi kalau di sekolah kita itu sudah ada itu asesmen akhir semester atau asesmen tengah semester. Ujian-ujian akhir semester itu. Kalau saya dengan jumlah soal di kita misalnya 30 soal, 5 soal itu harus ada berbasis numerasi. Misalnya ada skala yang menggunakan angka. Didesain gurunya, misalnya ada yang menggunakan deret-deret hitung. Yang poin 1, 2, 3, yang mana ini kira-kira yang pernyataan yang benar begitu. Oke, ada angka-angkanya gitu. Jadi semua terjawab. Lalu di tingkat yang lebih misalnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui dinas pendidikannya. Ya, artinya kita berkolaborasi juga gitu. Misalnya kan lewat komunitas-komunitas juga kan bisa kita ciptakan. Misalnya banyak komunitas di Kabupaten Samosir. Misalnya ada Ikatan Guru Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Samosir. Ada lagi komunitas seperti Ikatan Guru Olahraga Nasional gitu. Kan bisa terlibat ini misalnya menciptakan kegiatan menumbuhkan minat literasi dan numerasi tadi. Gampang. Kalau bagi saya ada konsep misalnya kasih aja buku anak. Kita undang misalnya ada perwakilan sekolah-sekolah misalnya kan siapa yang gemar membaca. Kita kasih dia buku, walau dengan bacaan yang berbeda-beda nggak masalah gitu. Kasih dia misalnya membaca 2 jam, lalu kasih kesempatan dia presentasi 30 menit. Lalu kita lihat menceritakan kembali ya. Menceritakan kembali apa yang dibacanya pada saat itu, gitu. Misalnya entah satu bab kasih itu bisa kesempatan menjadi sebuah kegiatan ya. atau satu buku, ya bisa kak. Jadi kan menumbuhkan minat itu lewat kegiatan. Lalu kan dari sini kan sekolah-sekolah juga nanti kan akan berkreasi. Apalagi itu sudah menjadi agenda tahunan gitu. Kasih apresiasi untuk yang juara-juara kan gitu. Cuman ya mungkin kita bisa ada pengadaan misalnya atau dari APBD kah atau dari sumber lain donatur gitu kan. Pengadaan buku apa kan sebenarnya nggak mahal-mahal kalinya gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi kegiatan kabupaten, maka rapor pendidikan tadi yang oleh Kemendikbudristek dinyatakan misalnya literasinya rendah, numerasinya rendah, itu kan bisa kita jawab lewat kegiatan itu gitu dia. Oke, nah terakhir nih, ada juga kayaknya tagline atau apa ya sebutan Gurdak. Itu kayak mana ceritanya nih? Gurdak ini apa sih? Guru Dakdanak. Guru gitu. Jadi Dakdanak. sebenarnya kalau saya sih beranggapannya gini. Dengan saya mencoba membumingkan tagline Guru Dakdanak gitu. Paling tidak, ini kan terlalu tinggi nanti. Mengembalikan roh keguruan itu gitu. Guru Dakdanak, guru anak-anak ya? Iya, guru anak-anak gitu. Jadi istilah Gurdak itu kan kearifan lokal yang kita gunakan sebagai orang Batak. Ada apa sih dengan roh itu? Mengembalikan roh keguruan itu artinya kan kita kalau namanya guru itu kan ya tampil sebagai guru lah gitu. Ya. Bayangkan coba sampai ke penampilan aja sebenarnya gitu kan. Ya guru itu sisirannya juga harus dasik gitu. Tahu nggak kakak dasik? Artinya kita tampil di hadapan anak-anak itu harus, janganlah dulu saya bilang memukau, tapi dia disenangi gitu. Betul. Dengan awalnya kita disenangi, gurunya disenangi, humanis, penampilannya oke, maka dengan sendirinya mata pelajarannya pasti disenangi. Apapun yang disampaikan gurunya itu. Maka saya berbicara itu selalu berbicara keguruan gitu. Komunitas saya pun banyak di komunitas guru gitu. Saya kemana-mana juga membangun mitra. Saya cari tahu itu nomor WA-nya, akun sosial medianya. Kalau saya lihat dia lumayan gitu menginspirasi, pasti saya paling tidak saya say hello tuh dengan. Nah, jadi artinya seputaran guru gitu. Jadi saya kayak akun saya sekarang kan akun TikTok lah gitu, di Facebook saya coba lihat di sosial media saya di Instagram itu banyak seputaran guru menginspirasi gitu. Bagaimana seorang guru itu yang pertama kan kita guru itu kan menuntun itu kan dengan, kalau bagi saya dengan cara mencontohkan apapun itu.
apapun itu kita dengan mencontohkan, tentu kan yang kita contohkan yang positif dong, ya nggak mungkin kita mau mencontohkan yang negatif kan gitu. Jadi itu maka saya membumingkan istilah tagline Gurdak gitu. Gurudak dan jadi bagaimana saya bisa menuntun anak-anak ini memang persis dia dengan tumbuh kembangnya sekarang gitu, ya. Ya kalau sebagai anak usia SMP lalu apa gitu, ya, nggak mungkin juga tinggi-tinggi hayalannya. Sebagai anak SMP lalu sudah berpikir tingkat dewasa kan enggak. Saya guru SMP loh, kan gitu. Guru SD bagaimana lagi? Guru SMA udah bagaimana perkembangan anak gurdaknya? Jadi SMA itu, gitu. terkait itu bagaimana melihat pendidikan di Samosir ini? Kalau pendidikan di Samosir secara keseluruhan, kalau saya menilainya kan memang di atas rata-rata udah oke gitu. Mau itu pendidikan karakternya, sikap anak, mau pengetahuan dan keterampilan anak gitu. Kalau saya lihat di Samosir itu udah banyak guru-guru hebat. Saya salut gitu. Mereka mau rekan-rekan saya juga yang pemimpin sekolah gitu ya, bukan hanya pemimpin pembelajaran lagi di tingkat sekolah, udah pemimpin sekolahnya gitu. Udah banyak yang hebat-hebat sekarang, yang muda-muda gitu. Yang tua pun ya pada kolaborasi kita semua gitu. Jadi saya pikir kalau Samosir itu tinggal ya kita konsisten aja gitu. Konsisten, karena saya ikut semua itu. Kalau saya, mungkin mereka nggak kenal saya gitu. Tapi saya pikir kalau 90% guru Samosir mau SD, SMP, SMA saya kenal. Gurunya. Gitu. Jadi bagaimana keseharian mereka, bagaimana mereka di sekolahnya gitu. Dengan sosial media, dengan kita berjalan kemana gitu, tahu kita gitu. Jadi harapannya gitu. Artinya bukan saya bilang tadi kalau kesimpulan saya kan Samosir itu udah banyak guru yang hebat, guru yang memang bekerja dari hati, dari nuraninya. Tapi tetap harus konsisten dengan bagaimana guru itu mencontohkan gitu. Saya pikir itu pendidikan karakter yang utama. Guru mencontohkan bagaimana guru itu dilihat anaknya tidak terlambat. Bagaimana gurunya mau juga belajar gitu. Kayak saya memang karena belum selesai nih Kak, agak malu juga bercerita. Saya ikut juga program studi S2 sekarang di Unimed, tapi yang belum selesai gitu. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa saya selesaikan karena memang kesibukan ikut di program sekolah penggerak, ikut di pendidikan guru penggerak gitu. Jadi memang banyak kegiatan learning management system yang kita ikutin by aplikasi itu memang sedikit agak terhambat memang gitu. Tapi apa ceritanya, guru itu guru pembelajar gitu. Pembelajar sepanjang hayat. Maka yang kita harapkan juga anak-anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan cara apa? Dilihatnya gurunya, dilihatnya di komunitasnya, maka keluarga juga sumber utama. Dan harus dilihat bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, bagaimana kakak dan abangnya di rumah gitu. Itu dia. Nah jadi sekolah yang jauh ini tidak menjadi hambatan ya, jauh dari pusat kota itu tidak menjadi halangan lah gitu ya untuk supaya sekolah itu menciptakan prestasi-prestasi ya. Iya, nggak boleh gitu. Ya, anak dengan segala potensi dan keunikannya, kita nggak boleh. Saya selalu berusaha itu nggak boleh saya mengucapkan kalimat nautoan gitu dalam bahasa Batak. Anak bodoh, itu harus kita hindari. Kalimat-kalimat yang negatif itu harus kita hindari. Kita beri motivasi, kita berikan ruang gerak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak pernah kalau di kabupaten itu tampil aja terus, nggak ada beban. Dan kita nggak pernah membebani anak-anak mau juara, mau kegiatan ada lomba misalnya, atau kegiatan apapun. Yang pasti anak, kita berusaha supaya dia pada saat kegiatan itu peak performance gitu. Dia di penampilan puncaknya dengan usaha maksimal. Gurunya berusaha, anaknya berusaha. Dan gitu. anak itu harus lebih kreatif ya. Iya. Sekarang penting banget memang kreativitas. Perlu, kan yang harapan kita seperti yang kakak sampaikan tadi, pendidikan itu ya gitu. Maka muncullah anak itu dengan tumbuh kembang yang baik gitu, berkreasi dia nggak mau terkungkung gitu. Ya, betul. Kita arahkan dia gitu. Punya daya juang. Daya juga. juang pastinya gitu, nggak boleh mencele lah kan gitu kan, harus nggak gampang menyerah gitu. Lah. Iya, kita harus yakinkan dia. Misalnya ukuran Kabupaten Samosir lah misalnya, SMP Budi Mulia, SMP 1 Panguran. Terus apa rupanya itu kan gitu kan? Kita harus yakinkan dia harus bisa sehebat orang sana gitu. Dengan kemampuan yang dimilikinya. Betul. Kan gitu, kita tuntun dia kan gitu. Nah, harapannya apa? Harapan terakhir nih. Jadi semakin banyaklah kolaborasi yang membersamai anak-anak gitu. Kalau saya sih seperti yang saya sampaikan tadi, kepada siapapun saya menjalin program kemitraan gitu. Yang pasti
saya yakini dia memiliki keberpihakan untuk tumbuh kembang anak ini, saya akan jalin kolaborasi. Iya, betul. Mau dari yang tingkat serendah sekalipun, mulai dari orang tuanya, pihak-pihak keluarga besar sekolah ini, mau masyarakat sekolah, mau komite, pemerintah desa apalagi, pemerintah kecamatannya, pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat, Iya, kolaborasi. kolaborasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kayak tadi ada ternyata orang-orang yang dia tidak memiliki harus menghitung keuntungan loh gitu. Dia mau menggelontorkan uang, masih banyak ternyata di negeri ini seperti itu. Apa enggak kita manfaatkan itu? Mungkin perusahaan, contoh misalnya ada suatu perusahaan A, tentu kan ada mikir untung dia. Apa sih yang saya, mungkin saya bisa menjual buku ke sekolah ini. Masih mikir gitu kan? Lalu oke, itu aja pun, potensi itu pun harus kita berdayakan. Apalagi potensi yang kita gali seperti ini ada niat dari hati yang tulus untuk membantu sekolah. Kan gitu. Jadi artinya, intinya sekarang harapannya memang oke lah, kita harus berkolaborasi, kita nggak bisa diam. Apapun yang kita miliki sekarang ini, potensi yang kita miliki sekarang harus menjadi sebuah kompetensi. Iya betul, menjadi Iya, tantangan ya, harus jadi tantangan Ada ya. hasil. Hambatan itu menjadi tantangan. Iya, apapun itu, jangan karena ada hambatan lalu kita tidur, Down gitu ya. zona Ya, nyaman. betul. Kan kalau mau zona nyaman ya kita hanya datang ke sekolah tiap hari. Ya udah kita jaga-jaga anak ini supaya tidak ada yang cabut, ada yang keluar, nggak ada masalah. Ya kalau mau pulang dari situ, apapun yang terjadi dengan dia nggak menjadi urusan kita kan, misalnya gitu. Kalau memang hanya di zona itu kita. Tapi kan kita harus melihat tumbuh kembang yang baik. Betapa enaknya kita lihat dia sekolah, lanjut sekolahnya gitu. Ya kan gitu. Dia nggak putus sekolah ketika di SMA, waktu ke tingkat lanjutan gitu. Standar kompetensi lulusan itu kan, kita hantarkan dia ke tingkat lanjutan dengan memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan. Itu menjadi, ya memang itu tugas pokok dan fungsi kita di satuan pendidikan. Ya kolaborasi lah semua. Oke. Iya. Kata kunci kolaborasi. Kolaborasi, gotong royong. Oh, kalau di kearifan lokal kita, saya sering itu dengan bahasa Marsiada Pari. Masih ada Pak. Iya, satu pun nggak bisa yang lengah, harus semua terlibat gitu. Wah, ini keren sekali. Iya, semua terlibat. Bahwa sekolah itu bisa berkolaborasi dengan Iya. semua orang. Dengan semua orang. Lingkungan sekitar, dengan siapapun itu Iya. kolaborasi. Dengan kakak sendiri pun nanti, ya saya harapkan bisa hadir di sekolah saya, memberikan motivasi. Waduh. Alumni udah saya tantang itu sekarang. Bisikan hati ghost to school dong. Iya. Bisikan hati Ghost to School. Yang pertama itu nanti SMP Negeri 2 Harian. Waduh. Kami tunggu. Perlu tuh. Iya. Memberikan motivasi karena gini, kita kan ada anak ini pun ada jenuhnya juga. Iya. Tapi karena ada wajah yang berbeda, Iya. ada yang cantik, Wah. ada yang suara yang lebih. Kalau saya kan suara saya kan kencang nih. Oke. Iya. Tapi itu pun mereka berusaha juga memaklumi itu Iya. kan gitu kan. Kadang-kadang kita lembutin sedikit kan gitu. Tapi ya memang kita lihatlah ya, anak itu kan kadang ada titik jenuhnya juga gitu. Tapi ketika memang kita bawa ada yang masuk ke dalam gitu kan, membersamai mereka. Saya sering itu dari pihak TNI, dari kepolisian misalnya untuk terkait disiplin. Semua kita jalin kolaborasi. Wah, Ya kan? keren. Itu intinya. Kolaborasi tiada henti. Betul. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ini adalah kolaborasi dan passion ya. Passion Burdak itu. Passion Gurdak ini Iya. gitu. Wah, keren banget. Keren. Oke, terima kasih banyak De Barda Simbolon yang energik, ganteng juga, katanya. smart lagi, aduh, pakai lengkap. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Bisikan Hati. Sukses Oke, kembali kasih ya. untuk Terima kasih kembali. untuk Gurdak, untuk sekolah penggerak, guru penggeraknya, dan sukses di segala aktivitasnya. Iya, di kolaborasi di setiap komunitas bersama anak-anak bangsa Betul, gitu. betul. Salam buat Pak Siotang itu tadi ya. Ya. Pak Jasor Basirotang yang sungguh Iya, luar biasa. mudah-mudahan Ya. banyak nih. Apa juga satu lagi Siotang. ya? Ini PT Parnaraya juga Oh, PT melalui Parnaraya. Yayasan Mariana Foundation juga membersamai kita gitu ya. Wah. Ketika anak-anak ada yang bakatnya di musik, kemarin kita proposalnya kita ajukan gitu. Iya. Proposal kita ajukan barang yang datang dengan gudang sebangunan kearifan lokal Batak gitu, lengkap semua. Wah. Ada taganingnya, ada ogungnya, ada Semuanya hasapinya, semakin ada banyak ya, ada semakin banyak serulingnya. yang memberikan hatinya ya. Ya, kita nggak bisa diam gitu, lalu harusnya menunggu aja, menunggu dari pemerintah misalnya. Oh, Gitu kan, betul, pemerintah kan ya. semua diperhatikan gitu. Ya, ya. Pokoknya apa sih kira-kira yang ada potensi? Kolaborasi Iya. dan perhatian juga dari
yang mencintai. Iya, intinya kolaborasi tiada henti kepada Iya, siapapun. betul. Oke, terima kasih sekali lagi dengan bisikan santai yang sungguh luar biasa ini. Kalau saya bilang ini sangat, saya pun kan dengan mengucapkan kata itu maka saya harus konsisten. Iya. Ya, saya harus melakukan itu. Itu Iya. kembali ke diri saya. Kalau orang lain sepertinya itu bisa menginspirasi, maka jadikan itu menjadi motivasi yang positif. Betul. Nah itu, jadi kurang lebih saya mohon maaf kepada Ibu Santi yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Ya, salam buat guru-guru dan anak didik kita di SMP 2 harian. Oke, salam guru penggerak. Salam guru Ya, penggerak. tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, mantap. Baik, guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di Bisikan Hati, Bincang Asik dengan Hati berikutnya. Bye-bye.